Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosdatul Istiqomah dari kelas PGMIE 2017. Jadi di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian tindakan kelas yang telah saya rancang terkait yang berjudul penggunaan alat peraga untuk meningkatkan hasil belajar materi luas dan bangun datar siswa kelas 4 SDN Purwoharjo, Kabupaten Malang. Oke, sebelum saya jelaskan lebih detail terkait pokok bahasan yang ada dalam proposal PTK yang sudah saya rancang, saya akan menjelaskan terlebih dahulu analisis dari judul proposal PTK yang saya buat. Jadi judulnya yang sudah saya sebutkan tadi, penggunaan alat peraga untuk meningkatkan hasil belajar materi luas dan bangun datar siswa kelas 4 SDN Purwoharjo, Kabupaten Malang. Dari judul tersebut terdapat kata meningkatkan, yang mana dapat diketahui bahwa penelitian ini adalah penelitian tindakan. Kemudian terdapat 3 pokok informasi yang didapat dari judul tersebut. Nah, yang pertama adalah informasi terkait subjek penelitian. Dari subjek penelitian dari judul tersebut diketahui bahwa subjeknya adalah siswa kelas 4 SDN Purwoharjo. Kemudian yang kedua, objek penelitian. Objek penelitian dalam hal ini adalah hasil belajar siswa pada materi keliling dan luas bangun datar. Dan yang terakhir yaitu alternatif penyelesaian masalah yang ditawarkan oleh peneliti. Dalam hal ini alternatif penyelesaian masalahnya adalah penggunaan alat peraga seperti itu. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan bab 1 atau pendahuluan. Dalam bab 1 itu ada beberapa subbab di bawahnya. Yang pertama adalah latar belakang. Nah, dalam latar belakang proposal penelitian tindakan kelas ini dijelaskan terkait beberapa informasi. Yang pertama, informasi pokoknya yaitu terkait data real masalah yang terdapat dalam sekolah atau kelas tersebut atau kesenjangan yang ada dalam penelitian ini. Kesenjangannya ini ada 2. Yang pertama, guru belum menggunakan strategi apapun ataupun media khusus yang dapat membantu guru untuk membangun pemahaman siswa atas materi yang disampaikan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, rata-rata ulangan harian materi keliling dan luas bangun datar siswa itu rendah, yaitu 47,98. Sedangkan KKM yang diberikan atau yang ada dalam sekolah tersebut itu adalah 70. Kemudian itu yang kesenjangannya. Kemudian solusi atau alternatif penyelesaian yang ditawarkan yaitu penggunaan alat peraga. Nah, kemudian hal itu didukung dengan originalitas penelitian terdahulu, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Resmiati, di mana setelah penggunaan alat peraga itu terdapat peningkatan hasil belajar siswa sekitar 31%, seperti yang sudah tertera dalam PPT yang sudah saya buat. Selanjutnya, setelah latar belakang ada identifikasi masalah dan juga batasan masalah. Identifikasi masalah dari latar belakang di atas itu ada saya rangkum menjadi 5 identifikasi permasalahan. Yang pertama, banyaknya siswa yang belum mampu memahami materi pelajaran dengan tepat dan baik. Kemudian, sekitar 69% siswa belum mencapai KKM sebesar 70 yang telah ditentukan. Kemudian, rendahnya rata-rata nilai hasil belajar siswa tadi. Kemudian 4, kurangnya media atau alat peraga yang variatif. Dan yang terakhir, kurangnya penggunaan alat peraga selama proses pembelajaran. Seperti itu. Kemudian dari identifikasi masalah, saya buat batasan masalah dalam penelitian yaitu peningkatan hasil belajar materi keliling dan luas bangun datar. Jadi hanya pada materi keliling dan luas bangun datar, yang mana subjeknya yaitu pada siswa kelas 4 SDN Purwoharjo, Kabupaten Malang. Lanjut, dalam bab 1 juga ada rumusan masalah, tujuan, dan juga manfaat dari penelitian. Rumusan masalah dalam proposal PTK ini ada 2. Yang pertama, bagaimana penggunaan alat peraga dalam meningkatkan hasil belajar. Kemudian yang kedua, bagaimana peningkatan hasil belajar materi keliling dan luas bangun datar pada siswa. Seperti itu. Jadi dalam kedua rumusan masalah ini terdapat kata kunci meningkatkan. Kemudian dari rumusan masalah dibuatlah tujuan penelitian. Tujuan penelitian yaitu sesuai dengan rumusan masalah tadi. Yang pertama, untuk mengetahui penggunaan alat peraga dalam meningkatkan hasil belajar. Dan yang kedua, untuk meningkatkan hasil belajar materi keliling dan luas bangun datar pada siswa kelas 4 SDN Purwoharjo. Nah, dari beberapa rumusan masalah, tujuan, dan juga latar belakang tadi, dalam penelitian inilah diperoleh manfaat. Nah, manfaat dalam penelitian ini dibagi menjadi 2, yaitu manfaat secara teoritis dan juga manfaat secara praktis. Manfaat secara teoritis itu secara informasi dan pengetahuan yang didapat oleh pembaca setelah mempelajari atau membaca memahami penelitian ini.
Kemudian manfaat secara praktis itu manfaat yang didapat secara langsung, diperoleh secara langsung oleh guru, siswa, maupun lembaga sekolah terkait. Nah, kemudian lanjut ke bab 2. Dari bab 2 ini ada kajian pustaka, yaitu landasan ilmiah dalam penelitian yang digunakan sebagai acuan. Nah, dalam kajian pustaka ini terdapat beberapa rujukan atau referensi yang dipakai oleh peneliti atau yang saya buat, yaitu saya dapat dari buku, Permendikbud, jurnal, dan juga referensi-referensi lainnya. Nah, komponen dalam kajian pustaka ini ada 3, yang di dalamnya juga ada sub-sub bab tersendiri. Yang pertama membahas tentang alat peraga. Dalam alat peraga ini juga dibahas terkait pengertian, fungsi, penggunaan, dan macam-macam dari alat peraga itu sendiri. Kemudian yang kedua, hasil belajar. Hasil belajar itu juga saya paparkan terkait pengertian dan faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar seorang siswa. Kemudian yang terakhir terkait keliling dan luas bangun datar. Di situ saya paparkan lebih lanjut terkait pengertian dan juga rumus-rumus dari keliling dan luas bangun datar. Oke, setelah bab 1, bab 2 selesai, kemudian bab 3 yang terakhir dalam proposal penelitian ini, yang pertama ada subbab rancangan penelitian. Di dalam rancangan penelitian itu ada pendekatan dan jenis penelitian. Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dan juga pendekatan kualitatif, disesuaikan dengan sumber data yang diperoleh. Akan saya jelaskan lebih lanjut nanti. Kemudian jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kolaboratif, penelitian tindakan kelas kolaboratif, yang mana ada campuran kolab antara guru sebagai praktisi juga peneliti sebagai pengamat. Kemudian subjek penelitian ini yaitu dibagi menjadi 2. Yang pertama populasinya adalah siswa kelas 4 se-Kabupaten Malang sesuai dengan judulnya tadi. Kemudian sampelnya adalah siswa kelas 4 SDN Purwoharjo, Kabupaten Malang. Tuh. Kemudian pola dan siklus penelitian. Nah, dalam hal ini terdapat beberapa pola dan siklus dalam mengolah atau mengolah data yang dihasilkan dan mengolah dan mencari data yang dihasilkan. Yang pertama pola dalam hal ini menggunakan model kemis dan Taggart yang terdiri dari 4 tahapan. Yang pertama planning atau perencanaan, yang kedua pelaksanaan, yang ketiga observing atau observasi, dan yang terakhir adalah refleksi. Nah, selain pola, terdapat juga siklus dalam penelitian tindakan kelas yang mana terdiri dari 2 siklus, yaitu siklus 1 dan siklus 2, sesuai dengan pendapat Suyoto. Nah, mengapa menggunakan siklus? Dalam hal ini digunakan siklus karena dalam penelitian tindakan tidak mungkin hanya dilakukan secara satu kali. Jadi kita harus mengetahui secara berkala bagaimana perubahan peningkatan hasil belajar yang diperoleh oleh siswa dalam setiap pelaksanaannya. Ya, akan saya jelaskan lebih lanjut lagi terkait siklus dalam penelitian tindakan. Di sini kita menggunakan 2 siklus. Yang pertama siklus 1 terdiri dari 4 tahapan tadi sesuai kemis dan Taggart tadi. Yang pertama perencanaan, itu di sini secara kolaboratif guru dan peneliti menyiapkan RPP dan lembar perangkat lain yang diperlukan selama proses pembelajaran. Kemudian dalam pelaksanaannya dilakukan kegiatan pembelajaran sesuai dengan RPP dan job description. Jadi kalau guru atau praktisi mengajar dan peneliti melakukan pengamatan atau observing. Kemudian yang ketiga observasi, yaitu pengamatan dan analisis perolehan data hasil belajar. Jadi dari pelaksanaan tadi diperoleh data hasil belajar, kemudian diamati lagi, dianalisis secara lebih mendetail. Dan yang terakhir dalam siklus 1 yaitu refleksi, pengkajian aktivitas siswa. Jadi dikaji lebih detail dari hasil observasi tadi itu dan sampai dihasilkan acuan atau kesimpulan sementara yang dijadikan acuan untuk siklus selanjutnya, seperti itu. Kemudian masuk ke siklus 2. Di siklus 2 tetap ada 4 tahapan. Yang pertama perencanaan. Di sini guru tetap merancang membuat RPP secara kolaboratif. Nah, dalam RPP ini dibuat berdasarkan hasil evaluasi dari siklus 1. Kemudian pelaksanaan tetap sama, dilakukan kegiatan proses pembelajaran atau KBM yang mana sesuai dengan job description tadi. Kemudian observasi, dilakukan pengamatan dan analisis perolehan data dari hasil pelaksanaan. Dan yang 3 refleksi. Nah, perbedaannya dari refleksi ini, pada siklus 1 dilakukan
kesimpulan yang mana itu sebagai acuan untuk siklus selanjutnya, siklus 2. Nah, dari siklus 2 ini, dari siklus 2 yang kebetulan siklus terakhir dalam penelitian dengan kelas yang saya rancang, ini dilakukan pengkajian aktivitas siswa dan data-data hasil perolehan kegiatan tadi itu untuk memperoleh kesimpulan akurat dari hasil penelitian itu sendiri. Jadi ini keputusan finalnya. Oke, kemudian terkait metodologi penelitian subbab yang kedua yaitu data penelitian. Dari data penelitian ini ada dua data. Yang pertama data kualitatif yang mana sumber datanya diperoleh dari aktivitas guru dan siswa serta penggunaan alat peraga dalam selama proses pembelajaran. Itu data kualitatif. Kemudian yang kedua data kuantitatif. Nah, data kuantitatif ini sumber datanya diperoleh dari hasil belajar siswa kelas 4 SDN Purwoharjo baik dalam proses formatif, sumatif maupun evaluatif pada 3 aspek pembelajaran, yaitu aspek kognitif, psikomotorik, dan juga afektif. Itu untuk data dan sumber data. Kemudian instrumen pengumpul datanya di sini ada 5 alat pengumpul data. Yang pertama wawancara. Wawancara ini dilakukan dalam kegiatan awal, jadi untuk menganalisis masalah yang terjadi pada latar belakang tadi kan dilakukan wawancara kepada guru. Kemudian juga ada tes. Kemudian tes ini lebih ke pada saat pelaksanaannya, jadi untuk mengetahui hasil belajar siswa. Wawancara, tes, catatan lapangan, dan juga ada dokumentasi. Satu lagi itu juga ada observasi, tentunya pengamatan yang dilakukan oleh peneliti. Untuk yang terakhir adalah subbab analisa data penelitian. Nah, analisa data penelitian dalam hal ini ada 2 cara analisis, yaitu analisis secara kualitatif dan juga kuantitatif. Ini disesuaikan dengan data yang digunakan dalam penelitian ini. Karena ada 2 data, jadi juga ada 2 proses kegiatan analisis sesuai dengan jenis datanya tadi itu. Nah, teknik yang digunakan adalah teknik interaktif sesuai dengan yang dijelaskan oleh Gubernur Lincoln dalam Rohman 2018 yang terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama adalah memilih data, yang kedua paparan data, dan yang ketiga adalah menarik kesimpulan. Saya jelaskan yang pertama yaitu memilih data, data dideduksi atau reduksi data penggunaan alat peraga, perubahan hasil belajar, dan data peningkatan hasil belajar. Jadi dalam hal ini data-data yang diperoleh baik data penggunaan alat peraga secara kual ya, berarti perubahan hasil belajar, baik perubahannya tadi berbentuk peningkatan atau bagaimana, dan juga data hasil belajar. Data-data ini direduksi kembali, lebih diperjelas, jadi lebih diperinci. Data-data yang diperlukan itu jadikan jadi satu, diperjelas lagi, yang tidak diperlukan dikesampingkan terlebih dahulu. Itu dipilih-pilih, dipilah-pilah lah datanya, jadi biar gak bulat. Kemudian yang kedua, paparan data. Prosesnya yang kedua, paparan data. Jadi data dipaparkan agar lebih jelas, agar pembaca atau peneliti itu lebih mudah dalam meneliti, pembaca lebih mudah dalam memahami. Datanya dipaparkan sesuai dengan jenis data. Jadi ada yang dipaparkan dalam bentuk angka, deskriptif, dan juga bentuk tabel. Data yang dipaparkan ini adalah data hasil belajar yang diperoleh oleh siswa, karena data hasil belajar ini adalah data final yang nantinya akan ditarik kesimpulan kayak gitu. Kemudian yang ketiga adalah menarik kesimpulan. Jadi di dalam menarik kesimpulan ini diperoleh dari data hasil belajar siswa, yang mana tidak hanya kesimpulan secara spesifik aja ya. Jadi di sini disimpulkan ketuntasan hasil belajar yang diperoleh oleh siswa itu tidak hanya secara individu tapi juga secara general atau kelompok dalam satu kelas, seperti itu. Oke, mungkin itu sedikit penjelasan yang bisa saya paparkan terkait proposal penelitian tindakan kelas yang saya rancang. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada perkataan ataupun penjelasan yang kurang tepat. Saya masih dalam proses belajar, jadi mohon bimbingan ibu dan juga teman-teman sekalian. Terima kasih, semoga bermanfaat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.